Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailur Rahmania dari kelas 2 D3 ITA NRP 21031211011 akan menjelaskan teori dari basis data lanjut di pertemuan 10 atau minggu 10. Nah, di sini apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama adalah memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat. Kedua, memahami arsitektur basis data terdistribusi. Yang ketiga, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi. Yang keempat, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Yang kelima, memahami bagaimana mengubah data, melakukan locking data pada DBMS terdistribusi. Dan yang terakhir adalah memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Nah, apa sih basis data terdistribusi itu? Yang pertama, basis data terdistribusi atau distributed database, yaitu di sini data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS, Database Management System, yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi itu ada dua, yaitu independensi data terdistribusi, yaitu pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada, merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Kemudian yang kedua adalah transaksi terdistribusi yang atomik. Pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Nah, tipe basis data terdistribusi itu ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, homogen ini maksudnya sistem di mana setipe tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Sedangkan yang heterogen itu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Baik itu relational DBMS atau RDBMS biasanya kita sebut. Kemudian atau non relational DBMS. Nah, di sini selanjutnya akan dijelaskan arsitektur basis data terdistribusi. Yang pertama itu client server. Nah, sistem client server itu mempunyai satu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server. Nah, di sini sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server seperti pada gambar di sini. Jadi, query itu dapat mengirim proses client kemudian diteruskan ke server. Seperti itu. Nah, collaboration server. Arsitektur client server tidak mengizinkan suatu query mengakses banyak server karena proses client harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses client cukup kompleks. Nah, di sini terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara client dan server itu menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan, digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Nah, pada sistem ini itu terdapat sekumpulan server basis data, di mana ini nanti akan menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama, kemudian mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti pada gambar. Nah, seperti ini. Kurang lebih ilustrasi dari penjelasan saya tadi. Nah, kemudian kita masuk ke materi penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Di sini ada fragmentasi. Apa sih fragmentasi itu? Sebelumnya kita kenali dulu, fragmentasi ini terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi. Nah, ada fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Nah, untuk fragmentasi horizontal ini, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset basis dari relasi asal. Sedangkan untuk fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal.
Kemudian replikasi. Nah, berarti bahwa kita itu menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi ini dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Contohnya, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2 dan R3, nah kemungkinan ini akan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan R3 itu replikasi pada semua tempat. Kemudian manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Nah, kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi. Bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nah, untuk query terdistribusi ini terdapat dua relasi contohnya di sini. Kemudian dilakukan query berikut. Nah, fragmentasi horizontal tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai. Kemudian lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum. Sum itu jumlahnya, jumlah dari umur, sum age. Count itu menghitung berapa banyak data umur. Kemudian pada kedua tempat, jika where berisi hanya s.string lebih dari 6, maka hanya satu tempat. Kemudian fragmen vertikal, SID dan rating pada Shanghai, sname dan age pada Tokyo, TID pada kedua tempat. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join pada TID. Kemudian mengevaluasi query. Untuk replikasinya, seller dikopikan pada kedua tempat. Nah, join pada DBMS terdistribusi. Sebagai contohnya, London menyimpan 500 halaman, seller dan Paris mempunyai 1000 halaman research. Seperti gambar. Nah, untuk optimasi query pada DBMS terdistribusi, menggunakan pendekatan biaya, misalnya pada semua plan, mengambil yang termurah, sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Yang kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Yang terakhir adalah menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Nah, untuk mengubah data terdistribusi, synchronous replication, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Kemudian asynchronous replication. Di sini kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Nah, untuk produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan 3 cara. Yang pertama itu sentralisasi. Apa sih sentralisasi itu? Nah, sentralisasi ini satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Yang kedua, primary copy. Nah, ini adalah semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Kemudian yang terakhir adalah terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Kemudian distributed recovery. Nah, di sini proses pemulihan recovery. Pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Yang pertama, terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika
transaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus komit. Nah, hal ini memerlukan komit protokol untuk menangani hal tersebut. Nah, ada two phase commit, 2PC. Pemilihan pada DBMS terdistribusi dilakukan menggunakan komit protokol yang mengkoordinasi aktivitas pada tempat yang berbeda yang dilibatkan pada transaksi. Pada two phase commit, setiap transaksi didesain oleh tempat koordinator. Saat transaksi dieksekusi pada tempat subordinat. Protokol menjamin bahwa perubahan dibuat oleh beberapa transaksi dapat dipulihkan jika tempat koordinator bertabrakan. Subkoordinat diblok dan subordinat harus menunggu koordinator pulih. Nah, kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Nah, pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independence, pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distributed transaction atomicity, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Kemudian latihan soal yang kedua, gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Nah, gambar yang pertama ini itu arsitektur client server. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini adalah ilustrasi dari collaboration server. Kemudian soal nomor 3, pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomik transaksi terdistribusi. Jawabannya, ketika sebuah transaksi mulai dikerjakan, maka transaksi itu berada dalam status aktif. Jika terjadi penghentian sebelum operasi berakhir, maka transaksi segera beralih ke status gagal atau failed. Namun, bila keseluruhan transaksi selesai dikerjakan, maka transaksi itu berada pada status berhasil, sebagian atau partially committed, di mana perubahan-perubahan data masih berada di dalam memori utama yang bersifat volatile atau tidak permanen. Transaksi dalam status ini masih mungkin untuk pindah ke status failed karena ada pembatalan transaksi baik sengaja maupun tidak. Jika tidak beralih ke status failed, maka nilai-nilai data yang ada di memori utama akan direkam ke dalam disk yang bersifat permanen. Begitu proses perekaman selesai, maka transaksi beralih ke status committed. Sementara itu, transaksi yang berada pada status failed, maka DBMS harus menjalankan proses rollback. Proses tersebut dapat berupa yang pertama, mengulangi pelaksanaan transaksi atau restart yang dilakukan pada transaksi valid akibat kemacetan perangkat keras ataupun perangkat lunak, dan bukannya menghentikan transaksi secara sengaja oleh user. Kemudian yang kedua adalah mematikan transaksi atau kill yang dilakukan untuk transaksi yang dihentikan secara sengaja oleh user atau akibat adanya kesalahan logik dalam penulisan aplikasi. Begitu salah satu dari pilihan proses tersebut selesai dilakukan, maka transaksi berpindah ke status batal atau aborted. Status berhasil, sempurna atau committed maupun batal atau aborted merupakan status terminasi, yaitu status akhir dalam pelaksanaan transaksi. Dan soal yang keempat, definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data di sini. Fragmentasi merupakan proses membagi sebuah relasi secara horizontal dan mengelompokkan baris-baris yang membuat subset dan tree tuple. Fragmentasi ini ada dua ya tadi, horizontal dan vertikal. Contohnya untuk horizontal, union dari fragmentasi horizontal harus sama dengan relasi asal, biasanya dibutuhkan disjoin. Nah, untuk yang vertikal ini, koleksi fragmen vertikal itu seharusnya dekomposisi lossless join. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi.
Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Yang kelima, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Nah, tadi sudah dijelaskan kan? Bisa dibaca di sini. Nah, kita langsung ke soal yang nomor 6. Definisikan distributed data independence. Nah, di sini itu distributed data independence adalah di mana data disimpan pada beberapa alokasi dengan tujuan yang membuat distribusi yang transparan sehingga pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Bagaimana teknik voting dan read one write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus? Untuk voting, transaksi harus menulis mayoritas kopi memodifikasi sebuah objek. Nah, di sini ada perluasnya, membaca cukup kopi yang memungkinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu, misalnya terdapat 10 kopi. 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Ini read any atau write all. Di pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Selanjutnya bisa dibaca di sini. Memberikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Kemudian yang ke-9, apakah perbedaan antara log based dan prosedural untuk implementasi capture? Yang 10, mengapa pemberian nama unique pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi karena adanya tahap fragmentasi dan replikasi. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.